Ya, lanjut Mbak. Ini terus, ini terkait apian. Terus lanjut. Nah, bisa bagi sebagian nanti adik-adik yang politik Kemenhub ditempatkan di BPTJ, yaitu Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Satu-satunya di Indonesia. Jadi yang nanganin transportasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Lingkup tugasnya seperti itu. Menarik yang bertugas di sini karena sangat dekat dengan teknologi informasi. Karena sangat dekat dengan aturan-aturan yang baru terkait dengan bagaimana keterlibatan swasta dalam membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi. Nanti kalau dicari di Google lagi istilahnya TOD, Transit Development. Di situ teori-teori dan implementasi di lapangan diterapkan di Indonesia. Bukan berarti di perhubungan darat tidak diterapkan, tapi yang paling dekat itu adalah di kota-kota seperti Jakarta. Lanjut. Terus Mbak, nah ini pengembangan SDM, saya tidak akan menguraikan lagi. Lanjut, santai aja ya. Silakan kalau mau dicatat, silakan dicatat. Pertanyaan saya berikutnya, ada yang hafal untuk semester 1 ini dipelajari apa saja mata kuliahnya? Ya, silakan Mbak. Atau maju ke depan. Sambil menghadap ke sana, teman-teman. Slide berikutnya. Siap, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Huda Titi Kusumawardani. Nota 2102362. Asal Sintang, Kalimantan Barat. Untuk yang dipelajari pada semester 1 ini ada beberapa mata kuliah, yaitu diantaranya yang pertama mengantar transportasi, yang kedua mengantar komputer, yang ketiga fisika terapan, 4 matematika terapan, 5 bahasa Indonesia, 6 pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan serta agama. Mbak, ulang lagi. Semester 1. Siap, mohon izin menyampaikan. Yang pertama ada pendidikan Pancasila, kemudian pendidikan kewarganegaraan, kemudian bahasa Indonesia, kemudian agama, kemudian matematika terapan, fisika terapan, pengantar komputer, serta pengantar transportasi. Siap. Ya. Ada yang mau menambahkan? Siap, ekonomi mikro makro. Ya. Silakan titik tepuk tangan untuk Mbak Titi. Nanti setelah acara ini ketemu Pak Sony. Adik-adik semua tadi Mbak Titi menyampaikan itu adalah semester 1 yang akan dipelajari oleh adik semua. Ini saya yakin mata kuliah ini baru kalau orang masuk pintu itu baru melangkah ke pintunya, belum mengetuk ke mata kuliah yang utama atau pokok atau khusus terkait dengan MTJ, manajemen transportasi jalan. Agama mungkin di SMA udah sering lah kan seperti itu, kewarganegaraan tidak ada hal yang baru, tapi ini adalah
terkait dengan beberapa yang sehari-hari adik-adik lakukan. Ingat, walaupun ini baru melangkah ke pintu FIG, tadi saya katakan IP minimal karena adalah CPNS itu harus 3. Walaupun 2,75 karena 2,76 itu lulus. Tapi sekali lagi IP minimal adalah 3. Kemudian baru melangkah ke semester 2 masuk bagaimana perundang-undangan LLHJ, kemudian bagaimana bahasa Inggris. Saya sih berharap bahasa Inggris yang terkait dengan transport. Kami di Pusbang mendapat tugas dari Pak Sesban bagaimana mereview kurikulum ini agar adik-adik itu bisa praktek lebih banyak. Kemudian bisa pengenalan terhadap software transportasi itu di awal-awal. Karena generasi kalian adalah generasi milenial, artinya sangat-sangat dekat dengan pengembangan teknologi informasi. Semua mata kuliah ini banyak yang menulis di Google. Silakan di explore, silakan ditanyakan ke dosen yang mengampu, terutama untuk bidang transportasi. Nanti di semester 6, di semester 5 mulainya adik-adik diperkenalkan bagaimana sih tusi nanti bekerja di lapangan, baik itu di pemerintah daerah maupun di lingkungan pemerintah pusat atau Kemenhub. Lanjut Mas, untuk semester ke saya tidak cerita, tapi yang jelas pada waktu semester 6 Anda mempunyai tugas bikin kertas kerja nyata, perorangan maupun kelompok. Ada yang sudah kebayang nggak kertas kerja perorangan atau kelompok itu seperti apa? Saya kan sudah diberi akses untuk buka laptop pada malam hari. Kalau adik-adik bisa, bagaimana sih kadang-kadang teman-teman atau kakak kalian itu menampilkan di YouTube-nya masing-masing atau di kegiatan masing-masing kampus. Ada yang bisa mengidentifikasikan nggak? Misalnya jalan 2 arah sama jalan 1 arah. Atau mengidentifikasikan. Ada yang pernah naik ojek atau sepeda motor? Salah satu ya tangan. Angkat tangan. Mas Resi pernah naik ojek atau roda 2? Itu angkutan umum atau bukan? Bayar. Ada yang tahu ciri-ciri angkutan umum? Kenapa milih ojek? Lebih praktis, artinya aksesibilitasnya tinggi, kan gitu. Terus apa lagi alasannya? Untuk mengaksesnya lebih mudah Pak.
ada lagi. Biasanya waktu tempuhnya lebih cepat karena ojek artinya bisa selang-seling dan tidak menunggu antrian di kemacetan. Itu seperti itu. Siapa ya? Silakan. Sepertinya pada saat ini di negara kita yang dominan adalah pemakaian roda dua, baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan sebagai angkutan umum. Ya. Padahal di sisi lain kita sama-sama tahu bahwa banyak angka-angka kecelakaan yang ditimbulkan oleh roda dua ini. Ke depan adik-adik harus mampu mengubah profil transportasi umum di negara kita. Bagaimana yang tadinya angkutan umum seperti Mas Razi di Sulawesi Selatan ini mengandalkan roda dua, itu bisa bergeser ke kapasitas yang lebih besar. Pemerintah tidak berhenti sampai sana, bahkan di Sulawesi Selatan minggu lalu di launching subsidi angkutan umum perkotaan, yaitu Mami Nasa ya. Masih gratis sampai 2 tahun ke depan, agar mendorong bahwa penduduk atau masyarakat itu menggunakan angkutan umum. Banyak keuntungannya kalau menggunakan angkutan umum, tentunya tidak berhenti hanya menyediakan bisnya, tapi juga ada kebijakan yang lain. Misalkan kalau di Jakarta itu sudah diterapkan 3-in-1 untuk angkutan pribadi, dan selama pandemi ini di beberapa pusat wisata juga diterapkan ganjil genap untuk angkutan pribadi. Itu dalam rangka untuk menurunkan penggunaan angkutan pribadi dan semua beralih ke angkutan umum, dan tentunya mengarahnya ke peningkatan keamanan dan keselamatan. Jadi filosofi dasarnya nanti di angkutan itu mendorong agar masyarakat menggunakan angkutan umum. Tentu nanti dipelajarin juga angkutan umum seperti apa sih yang disukai. Ya tentunya berjadwal, tepat waktu, kan gitu. Ramah, tidak ada copet di dalamnya, wangi, maksudnya wangi itu aroma bisnya, fisiknya tidak jelas, tidak jelek gitu. Mungkin adik-adik lihat AKDP yang di Kalimantan kan seperti itu, sehingga saya yakin karena melihat kondisi angkutannya seperti itu, akhirnya Pak Kepala Badan mengambil keputusan menjemput kalian dari bandara ke kampus ini dengan bis yang disewa disediakan oleh kampus. Karena saya yakin ada kekhawatiran kalau kalian naik angkutan umum, belum tentu jadwalnya kapan berangkat ke Mempawah, kan gitu. Belum tentu juga posisi keselamatan nanti di jalan. Padahal kalian sudah pamitan sama orang tua, harus saya ke Mempawah. Itu bagi teman-teman yang mengakses lewat bandara udara maupun terminal. Itu PR terbesar bagi Kementerian Perhubungan, khususnya perhubungan darat, bagaimana mendorong angkutan umum, bagaimana memastikan bahwa kendaraan itu layak jalan, persyaratan teknisnya juga dicapai. Lanjut Mas. Ini profil lulusan, artinya adik-adik itu manajemen transportasi jalan. Kalau secara sederhana, nanti kalau punya kesempatan sudah pensi, spesial, kemudian bisa keluar dari kampus, adik bisa perhatikan bagaimana pengaturan lalu lintas sepanjang jalan, kemudian pada waktu mendekati persimpangan,
pada waktu mendekati area sekolah, perumahan, atau pusat-pusat kegiatan atau bisnis lain, itu tentunya sangat-sangat berbeda. Dan adik-adik semua dituntut mengerti dari aspek legal, kemudian mengimplementasikan, kemudian mengevaluasi, kemudian hasil evaluasi itu juga diimplementasikan, kemudian ditetapkan aturan-aturan terkait dengan lalu lintas di ruas jalan tersebut maupun di persimpangan. Secara sederhana seperti itu. Kemudian diperluas lagi dalam wilayah katakan kecamatan atau kabupaten, ruas-ruas jalannya itu seperti apa. Nanti segmen itu dibagi lagi. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan lokal, kabupaten atau kota. Bagi teman-teman yang ada di Kemenhub, itu tanggung jawabnya adalah pengaturan di jalan nasional. Bagi yang polbit provinsi, pengaturan di jalan provinsi. Bagi kabupaten kota, pengaturan di jalan kota atau kabupaten. Kita sudah bagi segmen seperti itu. Tapi kita juga tetap memberi ruang apabila teman-teman provinsi tersebut tidak punya kapasitas atau tidak punya ruang fiskal yang baik atau ruang fiskal yang memadai, itu bisa minta tolong ke Kementerian Perhubungan dalam rangka untuk pengaturan penetapan standar di jalan provinsi, kota maupun kabupaten. Gitu. Artinya kalau hari ini kalian dicampur antara polbit Kemenhub, polbit daerah, itu adalah suatu keuntungan. Sudah dari awal sudah ketemu, sama-sama taruna di tingkat satu, dan nanti itu bisa dibawa atau memberi warna tersendiri terkait dengan koordinasi pada waktu pelaksanaan tugas perhubungan di kabupaten kota, di provinsi maupun di pemerintah pusat. Karena perhubungan pada dasarnya tidak bisa diputus-putus. Hanya jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, tapi implementasinya itu semua harus bersama-sama, semua harus kolaborasi. Lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Sampai hari ini, sampai slide yang saya jelaskan tadi. Silakan. Silakan, Mbak. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Sutiwati, nota 21022348, asal Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Izin bertanya, Pak, jika ada taruna atau taruni yang mengalami perendahan nilai pada akademik, namun dalam nilai kondita dan jasmani baik-baik saja, apakah ada toleransi untuk melaksanakan semester pendek atau tetap tinggal tingkat? Mohon izin arahan dan bimbingannya, Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Artinya memang nanti ada bukan semester pendek ya. Artinya nanti istilahnya itu perbaikan nilai pada waktu ujian. Misalkan begini, pada mata kuliah A dapat nilai 2,75, lulus. Tapi nanti diberi kesempatan ke taruna tersebut untuk memperbaiki nilai. Karena kan taruna tersebut punya tekad, saya harus punya angka 3 atau mendapat nilai 3. Itu bisa melakukan ujian lagi. Bagi
tentunya bersama-sama waktunya nanti ditentukan oleh penyelenggara untuk istilahnya perbaikannya. Bukan kalau di kuliah umum ya ada menembus semester pendek untuk perbaikannya. Tapi kita clear di tingkat 1 itu. Misalkan di semester ini ada beberapa orang yang mau memperbaiki nilai. Nah, itu sama-sama sebelum melangkah ke semester kedua, itu nilainya udah clear semua. Clear sudah sesuai dengan harapan penyelenggara, tentunya juga keinginan taruna. Terus saya ingin angka berapa 3, yang tentunya nanti dikasih kesempatan ujian lagi. Bila nanti ada semester pendek, gitu ya. Tapi di clear hari semester pertama itu selesai. Jelas nggak? Ya. Ya. Artinya sekali lagi saya ulangi. Tadi kan disebutkan beberapa mata kuliah semester 1. Pada waktu kalian adik-adik ujian dapat nilai 2,8, memang lulus. Gitu. 2,8 lulus. Tapi nanti akan diberi kesempatan lagi untuk ujian agar nilainya itu mencapai 3. Tentunya bukan mencapai 3 sesuai dengan keinginan adik-adik. Oh, saya ingin angka 3, diulang lagi. Kalau disatukannya itu 2 kali. Apa yang dikorbankan? Ya tentunya waktu libur adik-adik. Yang harusnya jadwal liburnya 1 minggu karena ada ujian perbaikan nilai, bisa-bisa nanti semester 1 itu nggak ada libur. Makanya nanti dipelajari bagaimana menghitung IP kumulatif. Itu di Google banyak IP kumulatif, atau nanti kalau mungkin bidang akademik, estetik datang ke sini tanyakan bagaimana menghitung kumulatifnya. Nilai, kemudian kali SKS-nya, kemudian kalau mata kuliah dasar itu ada koefisiennya berapa gitu. Ya kalau saya dulu jangan ditiru. Kalau sudah 2,75 itu cocok kurang. Gitu kan? Kurang karena memang tidak ada aturan CPNS itu harus 3. Gitu. Terus ini kelemahan berikutnya, ini teman-teman di bidang pengasuhan juga harus memperhatikan cara tidur adik-adik di kamar pada waktu malam hari. Karena kemarin kami mendapatkan data, ini kejadian di salah satu kampus, bukan di Memawa, pada waktu tes kesehatan untuk masuk ke BUMN. Waktu itu pesertanya ada 10 orang, 7 orang taruna ini di paru-parunya itu ada flek. Padahal pada waktu masuk sebagai taruna itu bersih. Ternyata setelah kita dalamin, kita melihat cara tidurnya, ini terutama yang taruna. Karena yang lepas baju, kemudian tidur di lantai, dibuka kamarnya, dibuka jendelanya. Itu dilakukan selama lebih kurang 3 tahun berturut-turut. Bayangkan. Akhirnya jadi yang merokok. Pada waktu tes di BUMN itu ada flek di paru-parunya. Ini juga harus, artinya kalau satu kamar itu 4 orang atau 3 orang atau 2 orang, ya mungkin berapa periode tertentu kalian bisa bertukar posisi tempat tidur. Gitu. Karena dalam rangka untuk memanti kesehatan kalian. Artinya mungkin bulan pertama AC itu di sebelah kiri, nanti bulan berikutnya di sebelah kanan, bisa dilakukan seperti itu. Hal-hal ini tidak seluruhnya tertulis atau diatur oleh pengasuh, tapi kalian harus bisa wawas diri.
Itu contoh salah satunya. Terus yang kedua, ini juga berdasarkan pengalaman pada waktu saya sebagai panitia seleksi beasiswa double degree yang kemarin diluncurkan oleh Kemenhub. Beasiswa double degree itu kalian punya kesempatan belajar 1 tahun di dalam negeri, kemudian 1 tahun di luar negeri untuk pencapaian S2-nya. Gitu. Pada waktu hasil tes risiko tes, kebanyakan taruna itu setelah dilihat hasil risiko tesnya itu banyak yang stres, artinya tidak bisa mengelola antara pikiran, hati, kan gitu. Ya, pada waktu saya memberikan materi modul tukar terkait dengan karakter, waktu itu dari Tegal, kita ditanya bagaimana agar kita itu ikhlas menjalani pola pendidikan seperti ini. Gitu. Saya yakin loh, teman adik-adik ini ada yang sudah kuliah semester berapa kemudian masuk, ada yang dari SMA juga seperti itu. Gitu. Sekali lagi waktu itu pesan Direktur PKTJ yang saya minta untuk juga menambahkan jawaban saya. Tentunya adik-adik itu harus melepaskan ego, harus ikhlas kan gitu. Kalau gelas itu ya mungkin gelas yang kosong atau separuh isi, sehingga mendapatkan tekanan-tekanan atau mendapatkan isi-isi yang lainnya, gelas itu tidak penuh, tidak tumpah. Harus sekali lagi ikhlas. Kami sudah ada aturannya bagaimana membina adik-adik. Kami mengerti menghukum secara fisik itu seperti apa. Orang di agama Islam jelas kok. Cobaan dari Tuhan itu tidak melebihi dari kemampuan umatnya. Kami juga seperti itu. Jangan merasa saya disiksa terus. Saya padahal sudah tidak kuat, enggak. Gitu. Penyakit taruna biasanya diawali dari cantengan. Ada yang tahu nggak cantengan itu? Iya kan gitu. Karena tidak terbiasa pakai sepatu, udah pakai sepatu dalam segala kegiatan, akhirnya jempolnya iritasi. Gitu. Kemudian di kulit-kulitnya juga iritasi. Dua hal itu ya. Kalau kita tidak perhatikan, kita akan merembet ke stres ke yang lain-lainnya. Artinya sebetulnya kata kuncinya adalah bersih. Kami selalu berupaya memperbaiki sarana dan prasarana yang ada. Setiap tahun kami evaluasi. Bukan BPJJ Lumawa yang mengevaluasi, juga ada teman-teman eksternal yang kita percaya untuk mengevaluasi pola pengasuhan, pola pendidikan. Terus yang kedua, sekali lagi karakter itu bisa berubah. Jadi karakter itu bukan bawaan. Karakter itu bisa dirubah. Ya, cara merubahnya adalah dilakukan secara terus-menerus. Mungkin kalian tidak terbiasa senam pagi setelah sholat subuh. Kalau itu dilakukan terus-menerus, itu akan terbiasa. Mungkin kalian tidak timeline-nya kadang-kadang suka molor. Tapi kalau itu dilatih dan menjadi biasa, itu akan merubah karakter adik-adik. Begitu juga nanti pola pembelajaran.
Nah, ini adalah kompetensi lulusan Matra Darat. Kita perhatikan ya. Untuk Politeknik Transportasi Darat STTD, kalian adalah mahasiswanya, kalian adalah taruninya, kalian adalah taruna dari STTD. Kompetensinya dasar ada sekitar 6. Terkait dengan angkutan jalan, sesuai dengan prodinya manajemen transportasi jalan. Jalan tadi ada 3 ya, jalan nasional, provinsi, kabupaten dan kota. Itu jalan tol itu termasuk jalan apa? Jalan tol adalah bagian dari jalan nasional. Keterlibatan Kementerian Perhubungan di jalan tol itu adalah mensertifikasi apakah jalan tol itu layak fungsi digunakan untuk kendaraan, baik kendaraan orang maupun barang. Itu adalah keterlibatan Kementerian Perhubungan. Kalau di jalan arteri yang lain, di samping lain fungsi, keterlibatan Kementerian Perhubungan juga mengatur jalan itu menjadi 1 arah, menjadi 2 arah. Apakah jalan itu bisa dilewati oleh kendaraan barang, kendaraan penumpang, kendaraan orang. Kendaraan barang itu kan ada tipe-tipenya, kan? Ada yang MST-nya hanya 8 ton, ada yang lebih GDP-nya. Itu semua nanti ada di manajemen transportasi jalan. Kemudian peti kemas boleh lewat atau tidak. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya highlight lagi ya. Yang pertama, kami berharap adik-adik lulus dengan IP minimal 3. Bagi adik-adik yang tinggal kelas maupun tidak lulus, apalagi sampai drop out. Tentunya kalau drop out kan ada aturan-aturan mainnya sesuai undang-undang. Adik-adik harus membayar, istilahnya denda, membayar ke negara. Yang ketiga, akan dilakukan pertukaran taruna Polri. Entar nanti di semester 3, 4, atau 5. Adik-adik bisa belajar di Palembang, bisa belajar di Bali, bisa belajar di Tegal, dalam rangka untuk mengakrabkan, kemudian menambah pengetahuan. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi, kalau kalian ditempatkan di Mempawah di tingkat 1, ini adalah pengalaman yang sangat bagus. Kenapa? Adik-adik bisa belajar di lingkungan bagaimana transportasi di Kalimantan Barat secara visual selama semester 1, kemudian nanti semester 2 juga, semester 3 bergeser ke Bekasi. Jadi bisa lihat bagaimana di Jabodetabek. Karena ada teman-teman kalian yang ditempatkan di Bekasi sudah nggak punya kesempatan lagi di Mempawah. Di Mempawah fasilitas perhubungan darat yang bisa dilihat, bagaimana mengatur atau perhubungan darat itu mengatur angkutan lintas batas negara yang dari Pontianak, Antikong ke Malaysia maupun ke Brunei. Kalau nanti di Bekasi sangat berat punya kesempatan seperti itu. Biasanya pejabat perhubungan darat yang akan masuk ke Kerawang, ke Sarawak, ke Brunei, itu biasanya pada 2 tahun yang lalu itu saya ngajak taruna PKTJ yang kebetulan praktek di Sambas. Saya ajak masuk ke Kucing, lihat pengujian di Kucing.
seperti apa. Kalau kalian punya kesempatan seperti itu, dan nanti akan saya coba dorong ke teman-teman di Perhubungan Darat, minimal yang terbaik dari kalian itu bisa diajak ke sana, bisa lihat transportasi di batas negara seperti apa. Apalagi program pemerintah sekarang, perbatasan itu sebagai beranda depan, bukan di belakang lagi, harus dibangun. Bisa saja nanti adik-adik yang di Kemenhub ditempatkan di pos-pos sekitar batas negara itu. Hari ini kita di Antikong, kemudian di Sambas masih mendapat perbantuan dari tenaga kabupaten tersebut, gitu, untuk melakukan pendataan dan pengecekan kelaikan bagi kendaraan yang akan melintas maupun yang akan masuk dari Malaysia. Saya kira itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? 3 headlight ini nanti akan adik-adik alami selama kuliah di STTD selama 3 tahun. Kemudian kalau beasiswa itu kan ada toleransinya ya. Tapi di sini karena kontraknya itu sudah jelas 3 tahun harus selesai, kemudian menjadi PNS. Tapi kalau misalnya tidak selesai karena ada alasan-alasan tertentu, tentu ada pertimbangan lain. Ya, tapi itu tidak kami harapkan. Gitu. Karena kami menyampaikan ke BKN, ke Menpan, pendidikan ini adalah 3 tahun untuk program D3. Begitu juga di 4. Oh, bayangkan, formasinya hari ini cukup 1000 gitu, tiba-tiba 3 tahun kan tetap 1000, 3 tahun depan. Tiba-tiba ada yang tidak lulus, menjadi yang lulus hanya katakan 980, 20 nggak lulus. Itu belum tentu tahun depan itu ada formasi lagi tambahan 20 itu. Itu harus tunggu lagi. Artinya kalau kalian tahan tingkat tidak lulus karena ada hal tertentu dan isu itu bisa ditoleransi, kalian masih menunggu lagi untuk diangkat menjadi PNS karena nunggu formasi itu. Tapi kalau kalian tepat waktu, kalian hanya menunggu 2 atau 3 bulan. Kalau misalnya wisudanya bulan September, pengangkatannya ya bulan Oktober. Nanti kalau misalnya bulan Desember atau Januari, pengangkatannya bulan Maret. Periode pengangkatan hari ini sampai Oktober dan Maret. Kalau misalkan nanti kami negosiasi dengan Menpan itu bisa sesuai dengan hari wisuda, itu lebih baik lagi. Jadi kapanpun wisuda, di samping kalian terima ijazah, kemudian terima kompetensi, juga terima SK pegawai negeri. Kita pengennya seperti itu. Jadi sekali lagi tidak boleh ada yang tahan tingkat atau tidak lulus atau drop out. Kami menyediakan pengasuh, menyediakan pelatih, menyediakan pendidikan, itu bisa menjadi sharing kalian. Bisa kalian tanya kalau kalian itu punya kesulitan. Kalian punya teman mungkin yang sekarang kuliah di STTD atau kakak kelas, silakan tanya ke dia. Saya share nomor HP saya, mau dicatat. Kalau kalian kesulitan terkait dengan akademik, silakan WA atau ya SMS seperti apa, 0813 8687.
Saya ulangi lagi, 0813 14 15 86 87. Terus tantangan berikutnya dari saya, ini untuk tahun depan ya, artinya tahun depan itu Poltrada Bali menjadi tuan rumah forum studi transportasi, perencanaan transportasi antar perguruan tinggi. Saya berharap nanti kalian tingkat 2 ada tulisan atau makalah yang bisa dipaparkan di forum tersebut. 1 bulan yang lalu, taruna tingkat 2 dari Poltrada Bali mendapat penghargaan sebagai peserta terbaik dalam penyampaian materi terkait dengan pola perencanaan transportasi. Walaupun kalian belum belajar, sama seperti teman kalian yang tingkat 2 di Bali itu, pada waktu masuk juga masuk PJJ. Tidak seperti ini, hanya seperti ini 1 minggu kemudian dipulangkan. Banyak belajar di mandiri, tapi kalau kalian punya tekad, katakan WA ke saya, Pak, saya ingin mengajukan topik seperti ini di forum tersebut. Kami akan arahkan, kami minta dosen dari adik-adik itu untuk membimbing sehingga bisa tampil. Kita ingin kejayaan kampus Matra Darat itu seperti tahun 2015. Dari 100 makalah yang dipaparkan di forum tersebut, 60% itu dari Politeknik kita. Tapi sudah hampir 5 tahun ini STTP tidak mengirim makalah tersebut. Bayangkan, tidak mengirim. Gitu. Padahal di forum itulah sebagai salah satu bagaimana kita cara mengukur keterampilan, pengetahuan terkait dengan transportasi itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabin, Pak Wahyudi. Coba berikan aplaus yang meriah dulu. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siap. Ya silahkan. Coba tolong yang di atas di lantai 2. Silakan.